huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdhu bihi farhana sallallahu alaihi mustamsikan bil urwatil wuthqa wa mu'tasiman bihablillahi man anshana sallallahu alaihi wastash'iran anwara man qila mata kunta nabiyyan qala adamu kana sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat panjang umur kepada kita seberataan sehingga kembali diperjumpakan, ditamuakan di majlis ilmu ini, majlis ratib yang selalu kita berharap semoga dan mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Hadits Nurul Iman kita pertemuan terakhir tuntung membaca dan menjelaskan hadis yang ke-15, yaitu keutamaan mandi sebelum tulak sembahyang Jumat. Hari ini kita masuk hadis yang ke-16, al-hadits as-sadis asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala idza dakhala syahru Ramadan futtihat abwabul jannati wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatini. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza dakhala syahru Ramadan, apabila bulan Ramadan telah datang. Apabila bulan Ramadan telah datang atau telah masuk. Futtihat abwabul jannati, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Maka pintu-pintu surga terbuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan
pintu-pintu neraka jahanam tertutup. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dibelenggu atau diikat. Hadits yang ke-16 ini berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Kata Ramadan itu sendiri ulama mengatakan summiya Ramadana limusadafati waqti tasmiyatihi syiddatal harri ay ar-ramda. Kenapa Ramadan dinamakan Ramadan? Karena ketika bulan Ramadan itu diberi nama, kebetulan atau bertepatan saat itu lagi sangat-sangatnya panas cuaca itu. Dan ini terjadi jauh sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama-nama bulan itu ada jauh sebelum zaman Nabi terlahir ke dunia. Kenapa Ramadan dinamakan Ramadan oleh orang Arab? Satu alasannya kata ulama, ketika nama-nama bulan itu diberi nama, bertepatan bulan Ramadan saat itu pas musim panas-panasnya cuaca. Dan panasnya cuaca itu dalam bahasa Arab disebut Ramda'u. Sehingga kata Ramadan dikatakan diambil dari kata Ramda' itu. Nah, jadi kalau ada di antara kita ngarannya Ramadan, diambil dari arti sebenarnya Ramadan, itu artinya panas terik. Bisa panasan orangnya. Tapi kalau niatan nangkuitan karena si anak lahir bulan puasa, lalu dingarani Ramadan, mengambil ngaran bulan puasanya, bulan ibadah, maka tergantung niat kuitan. Ada yang lahir bulan puasa diberi nama contohnya Muhammad Ramadan. Atau Ahmad Ramadhani ditambah. Atau macam-macam lain. Kalau bebinian Siti Ramadhaniyah adalah yang lahir pas bertepatan bulan Ramadan. Bahasa Arab pelafatannya Ramadan. Tapi orang Indonesia menyebut Ramadan. Sebenarnya Ramadan. Kita Ramadan. Ahmad Ramadan. Dikiau Idan. Kebiasaan orang Indonesia ngaran disingkat. Dan itu dikomentari oleh orang Arab. Kenapa kalian santri-santri Indonesia, ujar guru-guru kami di Yaman, kalau mengiau ngaran itu dipanggal sepanggal. Kalau orang Arab itu mengiau ngaran seutuhnya. Ngarannya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad. Ngarannya Salim, ya Salim. Ngarannya contohnya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Coba orang Indonesia. Dipanggal setengah atau separapat? Ngarannya Abdurrahman dipanggal. Man.
Ngaran sing bagusan Hasan, San. Ngarannya Wahyu, Yuyu. Ngarannya Faisal, Sal. Kebiasaan kita orang Indonesia. Padahal bagusnya dikiau seutuhnya. Apalagi kalau ngarannya itu mengandung arti yang bagus, jadi doa. Kenapa Ramadan tadi disebut Ramadan? Salah satu alasannya kata ulama, bertepatan ketika diberi ngaran, saat itu cuaca panas terik. Panas menggentang, sehingga diberi nama Ramadan. Diambil dari kata ramda, yang artinya panas. Wakila li'annahu yarmidu dhunub mina ramdi wa huwa al-ihraq. Ada yang mengatakan lagi Ramadan itu diambil dari kata ramdun yang artinya membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa, ujar ulama. Diberi nama Ramadan karena orang yang berpuasa dan menjalankan adab-adabnya yang bujur, dosanya terbakar sirna. Ada yang mengartikan Ramadan diambil dari kata ramdun yang artinya ihraq, membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa. Nah, itu arti dari Ramadan. Babulika hadis idza dakhala syahru Ramadan. Apabila bulan Ramadan telah masuk. Bagaimana mengetahui masuknya bulan Ramadan? Ada dua cara. Apa? Dengan melihat bulan sabit. Apa bulan sabit? Disebut bahasa Arab hilal. Bulan sabit, awal bulan masuk itu bahasa Arab hilal. Kapan dilihat? Malam 29 dari Sya'ban. Biasanya terjadilah di Indonesia satu kegiatan yang disebut sidang itsbat. Menentukan awal masuk Ramadan. Pakar-pakar ilmu, pakar-pakar dari perbintangan itu rapat. Lalu masing-masing titik di Indonesia ditinjau mana yang melihat bulan sabit. Setelah itu ada yang melihat dan sesuai ukuran standar derajatnya, lalu diputuskan jika terlihat malam 29 itu hilal, esoknya pun langsung 1 Ramadan. Fa in ghumma alaikum, apabila hilal kada terlihat, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan Sya'ban jadi 30. Isuk artinya tatap 30 Sya'ban, esoknya lagi 1 Ramadan. Dan para habaib khususnya di Indonesia, urusan tentang apabila masuk Ramadan manut dengan keputusan pemerintah. Jadi jangan ada lagi ketika malam sidang itsbat nang me-WhatsApp ulun bib pian umpat mana. Isuk 1 Ramadan belum. Kalau pemerintah memutuskan esok 1 Ramadan, ulun 4. Karena ini adalah keputusan daripada otoritas pemerintah yang memang mekanismenya sesuai standar ilmu fikih. Kalau memang mekanismenya sesuai standar ilmu fikih, wajib manut kita kepada yang memiliki kekuasaan. Ada kena yang membalas, kenapa? Pian 4 pemerintah, maka pemerintah dolim. Lain paknya. Dolim dalam bab lain, tapi kalau dalam bab ini mekanisme dan sistemnya sesuai dengan fikih. Wajib patuh ulun. Kenapa? Maka presidennya sekian-sekian. Kada beurus ulun. Memang yang memutuskan presiden, sidang itsbat. Tapi mereka-mereka yang kapasitas, berilmu, orang-orang yang ahli ilmu falak, ilmu perbintangan,
dan ilmu-ilmu yang berkaitan untuk menunjang keputusan sidang isbat. Jadi jangan ada yang nelpon, Beb, isuk 1 Ramadan gak ada. Pian 4 mana? Kadang gak ada ulun balas. Untung gak ada ulun blokir. Dari zaman dahulu, kami ikut dengan keputusan pemerintah. Rata-rata habaib ahlu sunnah wal jamaah pasti manut dengan keputusan pemerintah. Kenapa? Mekanismenya pas sesuai standar ilmu fikih. Standar ilmu daripada syariat Islam. Jangan campur adukan kezaliman dalam bab yang lain. Selama dalam bab ini mereka sesuai standarnya. Kira-kira paham? Kadang-kadang orang Padangin nama WhatsApp. Orang lain. Idza dakhala syahrul Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan, apa jar Nabi? Futihat abwabul jannah. Pintu-pintu sorga dibuka. Apa yang dimaksud dari pintu sorga dibuka? Kinayatun an tawaturi hubutir rahmah wa tawali su'udit ta'ah bila mani wala a'id wa taghribir rahmah ilal ibad. Arti dari pintu-pintu sorga dibuka adalah tercurahkannya rahmat dengan deras hubut dan terus-menerusnya amal kebaikan dan ketaatan dilaporkan ke langit tanpa halangan. Dan gambaran daripada dekatnya rahmat kepada para hamba Allah. Itu maksud dari pintu-pintu sorga dibuka. Peluang bagi hamba Allah untuk mendekatkan diri terbuka lebar dibanding bulan yang lain. Kayak apa peluang itu terbuka lebar? Amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, khusus Ramadan. Yang fardu 1 kali dicatat bagaikan 70 fardu. 1 sunnah dicatat sebagai 1 fardu. Nah, ini gambaran-gambaran futihat abwabul jannah. Dibuka lebar pintu-pintu sorga. Mudah bagi orang untuk beramal kebaikan bulan Ramadan. Wa ghullikat abwabu jahannam. Dan apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu neraka tertutup. Apa yang dimaksud pintu-pintu neraka tertutup? Sama artinya adalah kinayah. Perumpamaan bahwasanya kemaksiatan berkurang di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, wasul silatis syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu pakai rantai, diikat. Riwayat lain mengatakan, kemudian setelah diikat, yurma fil bahri, dilempar setan-setan itu ke lautan. Jadi, kalau masuk bulan Ramadan, setan-setan yang ketujuh membisik itu dibelenggu kadadaan laginya. Nas langsung penjelasan dari Nabi. Ada juga yang bertakun, Beb, maka jar dalam hadis setan-setan dipenjara, dibelenggu, ditimbai ke laut. Tapi banyak yang masih wangal bulan puasa, mabuk, menjenit, mau obat, lempok, komik. Ada jualan orang ini mabuk pakai obat batuk, komik. Na'udzubillah. Eksperimen macam-macam kanakan wah ini. Kekurangan duit anak mabuk. Ada aja yang mabuk bulan puasa, maka setan sudah terbelenggu. Nah, dijelaskan oleh ulama,
wa ma yujadu min ma'atima indal ba'di fi Ramadan fa innama huwa baqaya ta'thiratin nafsi wasyayatin as-sabiqah wa amma hiya faqad ghullat wa suffidat wa ulqat fil bahri kama jaa fil akhbar. Kemaksiatan dan dosa-dosa yang masih digawi di Ramadan itu adalah bekas daripada lulusan pesantren setan di 11 bulan sebelum masuk Ramadan. Selama 11 bulan bisa dikatakan kayak ini, setan ma'asah orang tersebut, nafsunya diasah terus, dibiasakan bermaksiat selama 11 bulan. Ketika Ramadan masuk, setan diikat, orang-orang nang alumni pesantren setan, nafsunya sudah tak asah, mudah baginya bermaksiat walau setannya kededak. Kenapa? Murid-murid setan dapat sertifikat alumni pondok pesantren 11 bulan, pondok pesantren Syaitoniyah. Jadi itu taktirat nafsi, bekas-bekas yang masih ada di dalam nafsu atau jiwa seseorang yang diukir oleh setan di 11 bulan sebelumnya. Setannya sendiri dibelenggu. Setan sendiri yang membisik-bisik itu diikat dan ulqat fil bahri, dilempar ke laut. Namun memang ada penjelasan ulama, setan-setan yang dimaksud di sini al-maradatu minhum. Setan-setan yang memang rancak berbisik. Adapun makhluk-makhluk gaib yang lain yang sifatnya bukan setan yang menggoda orang bermaksiat, tapi mohon maaf, makhluk-makhluk yang bisa dikatakan jin, tetap ada buahnya. Ulun ingat bahari ada salah satu jamaah majelis sudah meninggal, sidin. Ketika bulan Ramadan datang kepada ulun berkisah, Beb, malam tadi ulun melihat ada hantu rambut panjang, baju putih, imbah tuntung tarawih. Maka setan itu diikat, kenapa masih adanya? Nah itu kada masuk kategori. Nah kayak itu mungkin masih ada karena golongan jin. Bukan yang membisiki agar kita jatuh bermaksiat. Pernah lah pian didatangi kuntilanak menyuruh pian minum bir. Hihihi minum bir. Yang ada menggoda kayak itu. Lain kelasnya. Atau gendorowo dan sebagainya. Beda, itu makhluk-makhluk jin. Ini setan-setan yang marodah. Yang membisik, melajari kita untuk durhaka dengan aturan-aturan Allah. Atau makna jelasnya, kenapa kemaksiatan masih ada di bulan Ramadan? Mereka alumni pesantren setan. Guru-gurunya lagi cuti dalam laut, nang murid karena sudah alumni, lulus ranking 1, ranking 2, wajar mabuk inya di Ramadan. Bakalahian bulan Ramadan. Bebunuhan di bulan Ramadan. Menyelukut rumah orang di bulan Ramadan. Berzina di bulan Ramadan. Bersaur di warung jablay. Macam-macam. Alumni pesantren Syaitoniyah selama 11 bulan. Na'udzubillah min. Nah itu arti kenapa orang masih bermaksiat di bulan Ramadan. Adapun setannya sendiri sudah dibelenggu. Keutamaan bulan Ramadan yang lain, faqad rawa at-Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yaqul kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin wa sawmu li wa ana ajzi bihi wa sawmu junnatun minan nar
wala khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Ada riwayat hadits qudsi. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah berfirman, hadits qudsi, setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan bisa jadi 10 kali lipat. Ila sab'ami'ah dhi'fin, bisa jadi sampai 700 kali lipat. Wa saumuli wa ana ajzi bihi. Adapun khusus puasa, ujar Allah, kalau kebaikan yang lain kadang 10 kali lipat, kadang 700 kali lipat maksimal. Adapun puasa, ujar Allah, ibadah puasa, li itu khusus gasan aku. Wa ana ajzi bih, aku nang membalas. Kada hitungan 700 kali lipat dan yang lain lagi. Tergantung kayak apa kekhusyuan orang yang berpuasa. Kalau memang dinilai oleh Allah bagus puasanya, bisa jadi lebih dari 700 kali lipat ganjaran yang Allah balas. Ana ajzi bihi, aku nang membalas langsung, ujar Allah. Wa saumu junnatun minan nar, puasa itu perisai dari api neraka. Wala khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Dan ujar Nabi, bau mulut dari seseorang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari aroma wangi misik. Bau muntung kita lagi puasa. Muntung kita puasa tuh bau ada? Bau dong. Apalagi siang-siang sudah. Mulai tengah hari itu muntung tuh karena kadada nang dikunyah. Kadada masuk cairan minum. Lebih-lebih giginya hirang. Banyak bakteri di situ. Nang dikunyah kadada, diminum kadada. Puasa. Sudah siang-siang itu terkadang aroma muntung itu dari sisi kita manusiawi bau. Coba pian siang puasa tuh andak tangan gini. Bau ada? Bau dari segi penciuman manusia. Namun jar Nabi, bau muntung manusia nang puasa itu bau di sisi manusia, oke, tapi atyabu indallah. Itu wangi di sisi Allah lebih wangi daripada aroma misik. Misik itu satu jenis wewangian yang paling harum, misik itu. Tapi bau muntung orang nang puasa karena Allah itu lebih harum di sisi Allah. Makanya oleh karena itu dalam mazhab Asy-Syafi'i dimakruhkan bersiwak imbah masuk waktu zawal. Dimakruhkan bersiwak imbah masuk waktu zuhur, mu'tamad. Kenapa? Takutan menghilangkan bau muntung tadi kalau bersiwak. Kalau hilang bau muntung, hilang keutamaan tadi. Aroma wangi di sisi Allah. Walau di sisi manusia, kada wangi atau bau. Ada riwayat lain, Imam Tabrani mengatakan, Rasulullah bersabda, sumu tasihhu. Ujar Nabi, sumu tasihhu. Banyak-banyaklah kalian puasa. Atau berpuasalah kalian, tasihhu. Niscaya kalian akan sehat. Hakikatnya semakin parut itu dikurangi makan, semakin jasad itu jauh dari penyakit. Semakin parut itu rancak dikosongi, makan seperlunya aja, semakin sehat fisik itu. Sebaliknya orang nang rakus, makan terus, lamak, bulat awak. Kalau sudah berumur 40 ke atas, macam-macam kena komplikasi. Ada menjaga kesehatan dengan memfilter makanan-makanan. Sumu tasihhu. Ujar Nabi, kepastian nang langsung informasinya dari Nabi. Berpuasalah, kalian sehat. Kalian akan sehat. Sebenarnya dalil ini pun tentang puasa akan membawa kesehatan. Ini satu dalil nang maknanya bisa diluasi.
Setiap ritual ibadah yang diatur oleh syariat Islam, kalau ditinjau dari segi kesehatan, banyak sisi positifnya. Di luar dari ibadah puasa, sholat 5 waktu kita tuh, gerakan sholat, af'alnya, i'tidal, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, naik, duduk lagi, sampai berbulik, naik pulang, rukuk lagi. Secara kesehatan itu bagus. Bagian daripada memanaskan fisik, melatih fisik kita. Bahkan sering guru-guru kami ulun mendengar menyampaikan, khususnya ibu-ibu hamil, wanita hamil. Kalau sholat 5 waktunya bujur dijaga, perempuan yang hamil tuh 5 waktu dijaga. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya bujur dijaga. Itu insya Allah posisi bayi aman-aman aja. Dan menjadi pelatihan untuk mudah melahirkan itu. Secara ditinjau dari kesehatan, banyak bertunduk, ruku, naik lagi. Secara kada langsung itu memperbaiki posisi bayi di parut. Kemudian meregangkan antara selangkangan paha sehingga mudah melahirkan. Makanya orang-orang bahari yang rajin sholat tuh, mana ada bahari istilah operasi sesar. Ini orang-orang tua, nang tua-tua umur 70-an nih. Rata-rata keluar itu lahir normal berataan. Nang wahini aja nang operasi sesar, nang dibelah di parut itu. Kenapa? Orang-orang bahari bujur-bujur dalam melaksanakan ibadah. Dipermudah kelahiran. Kemudian lagi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaumu wasiyamu nisfus sabri. Ada riwayat Nabi mengatakan segala sesuatu itu ada zakatnya. Dan zakat dari jasad adalah puasa. Fungsi zakat apa? Mensucikan harta. Harta yang banyak itu harus dizakati karena rigat diberesihi dengan bezakat. Begitu pula fisik atau jasad awak kita nih, anggota tubuh kita nih. Amun hendak bersih, sehat, zakati. Kayak apa menzakati? Dengan berpuasa. Sumu tasihu wa anta sumu khairul lakum dalam Al-Quran. Berpuasanya kalian itu baik bagi kalian. Ada riwayat lain. Man shoma yauman ibtigha'a wajhillah ba'adahu Allah min jahannam kabu'di ghurabin tara wa huwa farkhun hatta mata harima. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena mengharap ridha Allah, sunnahkah, wajibkah? Berpuasa 1 hari karena mengharap ridha Allah. Tujuan berpuasa mengharap pahala, kayak itu singkatnya. Sehari. Maka Allah akan jauhkan orang tersebut dari neraka jahanam sejauh burung gagak yang kecil terbang sampai menua, sampai mati gagak tersebut. Maksudnya ibarat ujar Nabi ada burung gagak hanya bisa tarabang halus, farhun. Kemudian burung gagak ini terbang, kada besetopan sampai tuha, sampai inya harima, mata harima, mati karena ketuhaan gugur sorang. Itu jarak nang ditempuh gagak itu kira-kira berapa ratus kilo, berapa ribu kilo terbangnya gagak sampai dari inya halus terbang sampainya mati, sampai tuha. Perumpamaan Nabi. Sejauh itu Allah jauhkan seseorang yang puasa sehari mengharap ridha Allah. Allah jauhkan orang tersebut sejauh gagak tadi terbang dari api neraka Allah. Asal puasanya semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sedikit penjelasan hadis ke-16. Mudah-mudahan
yang dibaca hari ini bisa difahami, bermanfaat gasan kita seberataan. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan-urusan kita, khususnya urusan-urusan akhirat, urusan-urusan di barzakh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bi dinina ma'alil qutri unta wa zakar. Rabbi